Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang analisis arus kas sebagai alat strategis. Waktu dan tempat dipersilahkan. Analisis arus kas sebagai alat strategis. Informasi menyampaikan keuntungan strategis bagi mereka yang mendapatkannya. Analisis arus kas memberikan manfaat pada institusi yang administratornya menggunakannya. Sementara juga menawarkan kesempatan untuk membandingkan dan membedakan kinerja berbagai institusi dalam sektor nirlaba. Analisis arus kas membuka pintu untuk memahami 3 faktor utama dalam manajemen keuangan nirlaba. Biaya relatif dana yang dikumpulkan, diperoleh, dan dipinjam. Peran inflasi pada anggaran, pentingnya waktu dalam tata kelola keuangan nirlaba. Biaya modal relatif. Dalam bisnis, biaya variabel uang merupakan pertimbangan utama dalam banyak keputusan keuangan. Di dunia nirlaba, biaya untuk mengumpulkan $1, menghasilkan $1, atau meminjam $1 sering diabaikan. Uang tunai analisis aliran memungkinkan Dewan untuk membuat keputusan tentang jenis modal yang akan digunakan dalam situasi tertentu. Manajemen arus kas yang baik memungkinkan institusi untuk membuat penilaian yang tepat demi kepentingan terbaiknya sendiri. 3 jenis uang yang tersedia untuk organisasi nirlaba. Dana yang dikumpulkan, pendapatan yang diperoleh, penggunaan kredit yang bijaksana, semuanya bekerja sama seperti 3 kaki bangku. Itu berarti 3 biaya, mengumpulkan uang, menghasilkan uang, dan meminjam uang, harus selalu dipertimbangkan ketika keputusan keuangan dibuat oleh Dewan dan staf organisasi nirlaba. Penggalangan dana. Pertimbangan pertama untuk setiap organisasi nirlaba adalah biaya untuk mengumpulkan uang. Menurut Asosiasi Filantropi Kesehatan tentang biaya aktual penggalangan dana, mengidentifikasi biaya ini. Pertama, di antara lembaga anggotanya, mereka yang telah mengumpulkan uang selama lebih dari 5 tahun, menghabiskan rata-rata dari 28 sen untuk mengumpulkan $1. Dan kuartil terbawah, 25% dari semua institusi yang berusia kurang dari 5 tahun menghabiskan kurang dari jumlah ini. Kedua, semua upaya ini membutuhkan waktu dan uang. Dalam pekerjaan pengembangan profesional, biaya nyata untuk melakukan kampanye jangka panjang dengan komponen tahunan, fitur dana khusus, dan kebutuhan modal sesekali, semuanya harus diperhitungkan di suatu tempat. Pendapatan terkait program. Pertimbangan kedua untuk setiap organisasi nirlaba adalah biaya untuk menghasilkan uang. Secara umum, kami menyarankan untuk memperkirakan bahwa menghabiskan antara 99 sen untuk mendapatkan $1, dan itu memenuhi syarat oleh fakta bahwa untuk beberapa orang biayanya mungkin jauh lebih tinggi. Sebagai contoh, sebagian besar bisnis di Amerika Serikat beroperasi dengan margin keuntungan yang relatif kecil. Supermarket contohnya dapat menghabiskan sebanyak 98 sen untuk mengumpulkan $1 dari pelanggan mereka. Terima kasih. Pinjaman. Pertimbangan ketiga adalah pinjaman. Meminjam, terutama jika dijamin sepenuhnya dengan anggunan berupa uang tunai atau setara kas, sangat murah. Pemikiran arus kas mengingatkan kita bahwa biaya memiliki dampak nyata pada uang yang masuk dan cek yang keluar. Melihat kekurangan di jalan memberi administrator kesempatan untuk memilih dari beberapa jenis modal yang paling baik untuk memecahkan masalah, serta memikirkan arus kas juga memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap dampak inflasi. B. Memutuskan uang apa yang akan digunakan. Pemikiran arus kas mengingatkan kita bahwa biaya memiliki dampak nyata pada uang yang masuk dan cek yang keluar. Pemikiran arus kas juga memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap dampak inflasi. Anda akan melihat bahwa pengeluaran Anda meningkat jika inflasi meningkat,
dan informasi tersebut memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan korektif. Baik, selanjutnya adalah dampak inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menyebabkan penurunan daya beli. Nah, inflasi terjadi pada abad ke-21. Inflasi pada tahun 2007, inflasi di Amerika Serikat berada pada rentang 3,5%. Inflasi tersebut masih harus diperhitungkan dalam pemikiran fiskal nirlaba manapun. Selama paruh kedua pada tahun 1980, pada saat inflasi berada di sekitar 6,5%, sejumlah lembaga nirlaba besar mulai beroperasi secara signifikan. Next. Inflasi seringkali diremehkan oleh perusahaan yang bergerak pada sektor nirlaba. Tingkat aktual inflasi pada sektor nirlaba yaitu pada rentang 5,5% sampai 6,5%, tetapi tak jarang juga sangat tidak pernah diperhitungkan. Terdapat 3 alasan kenapa inflasi pada sektor nirlaba tergolong tinggi, yaitu yang pertama, ada sektor nirlaba lebih padat karya, yang kedua, mengurangi penggunaan skala ekonomi, dan yang terakhir adalah tidak memiliki insentif untuk berinvestasi dalam teknologi canggih. Next. Salah satu cara mudah untuk melihat dampak inflasi pada sebuah perusahaan adalah dengan menempatkan perkiraan inflasi terbaik perusahaan ke dalam arus kas selama kurang lebih 3 tahun. Inflasi harus diperhitungkan secara bersamaan ketika perusahaan memperkirakan biaya pada masa depan, menghitung pendapatan investasi, dan membandingkan serta membedakan biaya dolar yang berbeda. Tingkat inflasi pada perusahaan nirlaba cenderung berjalan lebih tinggi daripada ekonomi nirlaba, yang akan menghasilkan dampak 8,5% pada anggaran institusional. Nah, pada tingkat tersebut, jika inflasi dibiarkan, maka efek inflasi akan mengancam perusahaan tersebut. Sekian dari saya. Dampak waktu. Salah satu cara mudah untuk melihat dampak inflasi pada institusi Anda adalah dengan menempatkan perkiraan inflasi terbaik Anda ke dalam peramal arus kas di bawah tab 3 tahun dan melihat presentasi inflasi yang dialokasikan di seluruh anggaran. Penyandang dana menyelaraskan tenggat waktu dan periode hibah mereka sama seperti membuat mereka menerima snapshot dekorasi kantor Anda sebagai bukti bahwa uang mereka telah dibelanjakan dengan baik dan mungkin perlu beberapa saat sebelum penyandang dana menyadari manfaat meminta anggaran arus kas alih-alih ukuran solvabilitas keuangan seperti audit dan neraca. Terlepas dari pengawasan ini, pengambilan keputusan di organisasi nirlaba masih dapat menggunakan teknik arus kas untuk mempertahankan diri dari keanehan dunia. Selanjutnya, prinsip arus kas dan laba bersih. Semua organisasi nirlaba memiliki 2 laba bersih. Yang pertama, pengejaran langsung terhadap tujuan sosial. Yang kedua, solvabilitas fiskal jangka panjang. Tujuan sosial membedakan organisasi nirlaba dari entitas komersial. Dengan cara ini, organisasi nirlaba sangat berbeda dari bisnis yang fokus secara eksklusif untuk mencoba menjadi solvabilitas fiskal. Next. Terdapat 2 laba bersih, diantaranya terkait dengan nilai-nilai sosial, budaya, atau estetika. Yang kedua, terkait dengan tarif keuangan. Para pembuat keputusan diminta untuk mengartikulasikan nilai-nilai mereka. Kemudian, mereka juga diminta untuk membuat keputusan lalu dilaporkan. Membuat keputusan keuangan di mana 2 laba bersih perlu diseimbangkan sehingga menimbulkan tantangan khusus bagi pembuat keputusan. Bagian dari kesulitannya adalah administrator tidak memiliki titik referensi dalam sektor nirlaba yang dapat digunakan untuk menilai kebijakan fiskal. Dalam dunia komersial, sejumlah indikator utama membantu orang melihat konsekuensi dari kebijakan uang mereka. Di luar profitabilitas, mereka dapat menggunakan banyak penanda, termasuk pangsa pasar untuk menilai keputusan keuangan mereka. Statistik di seluruh industri memungkinkan untuk dianalisis dari sisi tren dan pola. Kemudian, melaporkan hasilnya. Dari data dari kredit dan layanan lainnya dapat membantu meningkatkan kinerja. Namun, data kinerja keuangan yang tersedia untuk sektor nirlaba sangat terbatas.
Upaya selama bertahun-tahun telah dilakukan oleh konsultan dan perusahaan akuntansi besar untuk menetapkan rasio dan indikator kinerja lainnya, namun hasil yang diperoleh kurang memuaskan. Penggunaan istilah dan definisi yang berbeda mengakibatkan upaya membandingkan informasi dari beberapa lembaga menjadi sulit. Penyandang dana telah meminta untuk membuat anggaran ringkasan tahunan selama dari 3 tahun lebih, tetapi jumlah informasi keuangan yang dapat berkorelasi sangat singkat. Ukuran dana biasanya merupakan satu diferensiasi utama yang dapat dibuat dari sistem yang berfokus pada aset dan kewajiban. Sementara, banyak asosiasi nirlaba dan beberapa publikasi terkait lapangan berusaha untuk memantau kesejahteraan keuangan organisasi nirlaba. Namun, data untuk melakukan perbandingan sering tidak terjadi. Jika pada tingkat operasional, orang menggunakan istilah keuangan dengan cara yang berbeda, maka akan sulit untuk dianalisis. Upaya yang dilakukan untuk menganalisis rasio pada tahun 1980-an yang memberikan nilai bangku manajemen risiko untuk organisasi nirlaba yang terbukti. Next. Rasio yang dikembangkan di berbagai bidang, misalnya pendidikan, perawatan, kesehatan, atau layanan sosial, ketika memiliki banyak keberagaman, laporan keuangan di dunia nirlaba menyebabkan rasio dapat ditetapkan. Rasio berada dalam kondisi terbaiknya jika dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Namun, ada dua kesulitan utama yang harus dihadapi pengguna analisis rasio dalam bidang nirlaba. Yang pertama adalah kurangnya definisi standar untuk berbagai istilah keuangan yang baru saja dibahas. Yang kedua, kurangnya data yang sebanding yang membuat sulit untuk menerapkan standar industri ketika mencoba untuk memutuskan apakah akan meningkatkan kapasitas dan investasi substansial atau untuk mengendalikan anggaran. Analisis arus kas dapat memberikan beberapa jawaban konkret untuk pernyataan operasional yang sangat penting. Ketika meramalkan arus kas institusi, perusahaan memiliki alat yang masih dapat memberi isyarat kepada para pengambil keputusan. Jika pemantauan arus kas perusahaan mengungkapkan bahwa 1 bulan berada di luar grafik dibandingkan dengan angka tahun lalu, perusahaan dapat dengan cepat memutuskan apakah mengambil tindakan korektif atau tidak. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada reservasi atau pinjam, yaitu bagian perbandingan biaya arus kas menunjukkan bahwa menyiapkan jalur kredit yang sepenuhnya aman hampir 1/10 dari biaya pembentukan cadangan kas. Analisis arus kas ini menggunakan 3 prinsip, yaitu uang membutuhkan uang, 2 inflasi adalah pertimbangan yang signifikan, 3 waktu sangat penting dalam manajemen keuangan nirlaba. Kemudian selanjutnya ada gambar 6.1, yaitu perbandingan biaya cadangan tunai $30.000 dan garis kredit $30.000, yaitu angka dalam dolar utuh. Di bawahnya ada catatan, yaitu cadangan kas dinaikkan pada tahun sebelumnya dengan biaya 0,25 per dolar, jadi karena ada $30.000, sehingga di sini ada $7.500. Kemudian, biaya untuk jalur kredit dikenakan biaya 0,5% atau $150 per tahun. Jalur kredit sepenuhnya dijamin oleh pemegang kredit dan dikenakan tingkat bunga 6,5% per tahun. Dana surplus setiap bulan diinvestasikan sebesar 4,25% atau 0,00354% per bulan. Cadangan tunai $30.000 yang diinvestasikan pada 4,25% atau 0,00354% per bulan. Semua pecahan dolar telah dihapus untuk membuat tabel lebih mudah untuk dibaca. Kemudian dalam menghitung biaya cadangan kas ini, di sini menggunakan angka 25 sen untuk mengumpulkan $1. Jadi asumsi ini dapat disesuaikan dalam kasus-kasus tertentu. Atas dasar ini diperlukan biaya $7.500 untuk meningkatkan cadangan. Selama tahun tersebut, cadangan kas menghasilkan bunga sebesar $963, sehingga biaya bersihnya menjadi $6.537. Sebaliknya, jalur kredit dikenakan biaya tahunan sebesar 5% atau $150 per tahun. Biaya bunga untuk penggunaan kredit sama dengan $738 dan bunga yang diperoleh dari surplus
sama dengan $185 untuk biaya bunga bersih $553 atau menambahkan biaya, total biaya $703. Nah, jadi dari gambar 6.1 ini cadangan uang tunai jauh lebih mahal daripada jalur kredit pada akhir tahun. Kemudian perhitungan dalam tampilan 6.1 untuk biaya cadangan tunai adalah $7.500 dikurangi 963 sama dengan $6.537. Sedangkan untuk jalur kredit yaitu $150 ditambah 553 sama dengan $703. Kemudian untuk menilai perbedaan dalam hal persentase, di sini membagi 653 dengan 703 yaitu 9,3%. Terima kasih. Inflasi nirlaba mengikis nilai cadangan kas. Jika inflasi itu 4% dalam ekonomi nasional dan 2 poin penuh lebih tinggi di lingkungan nirlaba, inflasi akan memotong nilai cadangan kas sebesar 6% per tahun. Jumlah yang sama dengan ini harus ditempatkan kembali ke dalam cadangan kas untuk mempertahankan daya beli atau nilai bersih-gana. Dalam dolar yang baru dikumpulkan masing-masing 25 sen. Sejauh pendapatan bunga atas pokok tidak menutupi 6% yang dibutuhkan untuk mempertahankan dana tersebut. Uang yang lebih mahal harus dikumpulkan. Jika ini tidak dilakukan, cadangan kas menjadi dana pelunasan dan akan kehilangan setengah dari nilainya saat ini dalam 15 tahun. Tanpa analisis arus kas, sulit untuk membuat perbandingan jenis ini. Nilai analisis arus kas lebih digarisbawahi oleh masalah definisi standar untuk istilah fiskal dalam sektor nirlaba. Contoh masalah ini terungkap pada tahun 2004 ketika Kronik Filantropi berusaha untuk mendefinisikan istilah wakaf untuk studi tentang topik itu. Keluhan terdengar dari sejumlah institusi bahwa definisi tersebut terlalu longgar atau tidak berlaku, dan oleh karena itu mereka menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian. Kurangnya data pembanding dapat mempersulit penerapan standar terkait lapangan. Misalnya, ketika Dewan Perusahaan Teater itu mencoba memutuskan apakah akan menggunakan produksi yang mahal atau mengekang anggaran. Upaya telah dilakukan untuk mengembangkan standar tanpa adanya data yang sebanding, terutama oleh orang-orang yang tertarik dengan manajemen risiko. Pemikiran arus kas dapat memberi wawasan penting tentang bagaimana institusi beroperasi. Anggaran arus kas mengungkapkan cara kerja internal institusi. Informasi ini memungkinkan untuk menetapkan norma-norma yang akan menjadi ciri arus kas tahunan. Penetapan standar lapangan merupakan tantangan yang pada akhirnya dapat diatasi oleh komunitas pemberi dana, tetapi hal itu tidak akan terjadi sampai lembaga pemberi hibah ini bersedia untuk mengalihkan fokus analitis ke arah konsep arus kas dan merangkul teknik statistik kuantitatif. Lembaga dalam dan lintas bidang dan lembaga yang mendanainya suatu saat dapat membuat pedoman atau standar luas yang dapat diterapkan di lapangan. Sementara, sebagian besar pelaporan fiskal di sektor nirlaba diarahkan ke dewan dan staf lembaga, audiens lain juga memiliki konsekuensi yang cukup besar. Para donatur, pengurus yayasan, staf pemberi dana perusahaan, dan pegawai instansi pemerintah semuanya meminta materi keuangan. Anehnya, hampir tidak ada dari mereka yang meminta laporan arus kas. Sehingga analisis informasi keuangan di dunia nirlaba sebenarnya dapat terhambat oleh sikap banyak otoritas pendanaan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.